Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ilkom Unu Blitar, tetap di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, kali ini kita sampai di topik masalah polimorfisme statis atau dikenal sebagai static polymorphism. Ini ada gambar unik di samping kanan karena saya tambahkan ada gambar macan. Gambar macan ini bukan berarti menunjukkan topik kita serem, enggak sih. Ini hanya untuk ilustrasi sederhana bahwa kita bisa melihat ada dua macam tapi warnanya berbeda. Bentuk yang berbeda itulah yang mendasari kita kenapa harus belajar yang namanya polimorfisme, begitu ya. Coba kita next dulu ke penjelasan. Oke, seperti ini. Kita cari tahu dulu apa itu arti dari polimorfisme. Poli itu artinya banyak. Saya kira Anda paham. Kemudian morfisme. Morfis artinya bentuk. Berarti banyak bentuk. Intinya polimorfisme yang asal katanya bahasa Inggris polymorphism itu prinsip dalam ilmu biologi di mana ada spesies atau organisme memiliki banyak bentuk atau tahapan. Padahal kalau kita cek sebagai orang awam, itu sama loh. Sama-sama binatang itu aja. Contohnya di samping kiri Anda, itu kan gambar jaguar, gambar macan. Oh, itu ada macan warna kuning. Ternyata ada macan warna hitam. Intinya kan sama-sama macan, begitu ya. Oh, berarti macan itu punya banyak bentuk ternyata. Ada yang kuning, ada yang hitam. Nah, prinsip ini ternyata diadopsi oleh Java PBO. Ternyata macan itu bisa kita anggap sebagai kelas. Oh, berarti kelas yang punya banyak bentuk. Bentuk apa yang dimaksud? Maka dalam pemrograman Java, bentuk yang banyak itu atau bentuk yang berbeda-beda itu adalah metode. Kelasnya sama, tapi metodenya bisa berbeda-beda. Meskipun namanya sama. Sama-sama macan gitu ya. Ternyata isinya beda. Berarti apa, Pak, bedanya, Pak? Apa bentuk yang berbeda itu, Pak? Jadi bentuk yang berbeda itu bisa diartikan sebagai isi berbeda. Pasti isi data ya. Atau parameter berbeda. Parameter berbeda otomatis tipe data dari parameter itu berbeda. Kemudian, ini yang paling mencolok, tipe datanya berbeda. Jadi kesimpulannya, kita bisa membentuk nama metode yang sama dengan isi yang berbeda. Itu inti dari polimorfisme yang diadopsi dalam Java OOP. Oke, ini ada kesimpulan ringkas. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah, itu ilmu lain. Di ilmu kita, polimorfisme Java OOP berbeda-beda tapi namanya sama. Kalau berbeda-beda tapi satu tujuan itu apa ya? Mungkin Bhinneka Tunggal Ika ya, itu prinsip NKRI kita. Berbeda-beda tapi satu juga, satu tujuan, satu bangsa, satu tanah air. Tapi di kita polimorfisme itu berbeda-beda tapi nama sama. Ya agak mirip-mirip dikit tapi beda lah. Kemudian ternyata yang kita bahas hari ini itu polimorfisme statis. Loh, berarti ada dinamis dong? Tentu saja. Kalau kita bagi polimorfisme menjadi dua, ternyata polimorfisme itu ada yang statik, ada yang dinamis. Bedanya apa, Pak, antara statik dan dinamis? Ya, letak keduanya itu perbedaannya pada cara membuat polimorfismenya. Kalau statis, dia menggunakan metode overloading. Ini belum kita pelajari. Malah yang dinamis, kita sudah pernah itu nyenggol dikit. Method overriding. Saya pernah menerangkan di video khusus sebelum ini ada method overriding. Silakan Anda cari tahu, Anda putar ulang kalau masih
Mungkin ada yang nggak paham. Kita fokus di method overloading. Apa itu method overloading? Kok bisa-bisanya dengan overloading itu menjadi jenis polimorfisme statis? Oke, coba ya. Ini ada contoh gambar di samping kiri, tapi kita coba lihat dulu penjelasan samping kanan. Method overloading terjadi pada sebuah kelas yang memiliki nama metode yang sama, tapi parameter dan tipe data berbeda. Jadi kata kuncinya ini, dalam satu kelas, nama metodenya sama, tipe data dan parameter berbeda. Itu overloading. Saya ulangi, metode sama, tipe data dan parameter berbeda. Itulah overloading. Contoh kasus, silakan lihat di gambar paling atas, itu ada rumus luas lingkaran yang sudah kita kenal sejak TK. Kapan ya kita belajar rumus? SD kalau nggak salah. Bukan TK, apalagi bayi, nggak mungkin ya. Pas SD. Jadi di sekolah dasar dulu, yang sering kali kita tahu adalah luas lingkaran itu ya pi r kuadrat. Ternyata ada cara lain. Jadi luas lingkaran itu ada dua cara untuk menghitung. Yang satunya menggunakan 1/4 pi dikali diameter kuadrat. Ini yang jarang digunakan. Kalau nilai pi sudah jelas. Pi itu ya 22/7 atau 3,14. Kalau kita hubungkan ini dengan polimorfisme statis, apakah nyambung? Sangat nyambung. Karena berbekal rumus luas lingkaran ini, kita bisa membuat kelas yang namanya lingkaran dengan metode yang sama-sama luas. Tapi ternyata meskipun sama-sama luas, cara untuk menghitung luas ya betul, berbeda. Satu pakai jari-jari, satu pakai diameter. Kalau Anda lihat gambar yang bawah yang warna hitam yang sudah ada codingan itu kan ada float luas dan ada double luas. Nah, itu tipe datanya berbeda, tapi sama-sama luas. Satunya inputnya adalah float R, satunya double D. Oke, ini jangan lupa tugas Anda seperti biasa. Ini ada gambar kupu-kupu sebagai gambaran. Ini ternyata satu spesies tapi bukan satu spesies ya, maaf, satu macam lah. Kalau bahasa saya sebagai orang awam biologi, ini sama-sama kupu-kupu tapi bentuknya beda-beda. Oke, kemudian kita langsung menuju ke codingan. Kita create new Java class. Namanya polymorphisme statis. Oke, maaf. Dibikin package dulu. Polymorphisme statis. Kita bikin kelas lingkaran. Oke, cukup satu kelas aja seperti tadi, lingkaran. Oke. Kita bikin seperti yang ada di sini tadi, maaf sini. Kita bikin langsung metode untuk menghitung luas. Satunya pakai float, satunya pakai double. Luas ini menggunakan jari-jari ya. Menghitung luas menggunakan jari-jari. Ini tipe datanya float, kemudian nama metodenya adalah luas. Berarti ini metode apa? Ini metode kategori function. Pasti membutuhkan nilai balik return. Metode luas, parameternya adalah float, jari. Oke, kemudian langsung return mat.p. Ini dikalikan apa? Jari-jari. PR kuadrat berarti jari-jari dikali jari-jari.
jari-jari. Oke, sudah selesai. Ini adalah apa? Salahnya apa ini? Cast. Oke. Di casting biar output dari mat.p dikali jari-jari ini masuk ke float. Untuk memperjelas aja. Yang satunya pakai double, padahal sama-sama pecahan ya, luas. Double D. Double D, D itu diameter. Return satu per 4 dikali mat.p dikali diameter. Oke, seperti ini. Ketika public static void main, nah dipanggil float jari-jari sama dengan 10. Float diameter D sama dengan 20. Ini pakai double. South luas lingkaran dengan jari-jari sama dengan langsung panggil luas. Yang mana ini luasnya ya? Luas pakai jari-jari. Bisakah begini? Oke, nggak bisa. Kenapa nggak bisanya? Non-static method luas cannot be referenced from a static context. Oke, berarti kita harus membuat objek dari kelas. Kelasnya adalah lingkaran. Objeknya adalah L, lingkaran. Sama dengan new, lingkaran. Oke. Berarti di sini kita panggil aja L dot. Nah, luas yang mana? Ada dua tampil ya. Luas versi double dan luas versi float jari-jari. Kita pilih yang jari-jari dulu. Oke, seperti ini. Yang bawahnya kita kopas. Luas versi diameter. Langsung aja bisa. Diameter versi D. Oke, ketika ini di print. Maaf. Belum saya ubah tulisan di sini. Diameter, versi diameter. Apakah hasilnya sama ya? Satunya 3,14, satunya double. Satunya diameter 0. Oke, ada kesalahan berarti. Ini coba di casting double. Kita run lagi. Oke, tentangnya masih ternyata. Kita coba teliti, kita salah di sebelah mana. Luas diameter. Baik, kita coba menelaah salah di mana. Karena memang ketika ini di run ya, ini meskipun diganti luasnya, satunya luas, satunya luasi gitu ya. Ketika di run, tetap ini 0. Maka bisa kita simpulkan bahwa kesalahan ini bukan karena polimorfisme statis. Kalau karena polimorfisme statis harusnya ketika nama luas ini dipakai 2 kali ternyata nggak bisa salah satu. Tetap ini kita hapus sama-sama luas. Satunya luas. Seperti ini. Kita run file lagi ternyata tetap tidak bisa. Coba ini kita tukar, mungkin ini ada dampak di Java ya, saya kurang tahu. Padahal secara perhitungan matematika ini tidak akan berdampak apapun. Coba ini kita tukar tempatnya, kita hitung pi dahulu. Kemudian baru ini dikalikan 1/4 di bagian akhir. Kita running lagi.
Nah, ternyata bisa. Ini ternyata anehnya Java di situ ya. Saya baru tahu. Sampai coba ya, teman-teman coba. Teman-teman coba ketika 1/4-nya ditaruh di depan matbin, apakah sama hasilnya 0 seperti tadi? Ataukah memang hanya komputer saya saja? Harusnya sih sama, karena Java kan objektif ya. Coba, misalkan jari-jari 10, kemudian diameternya 100. Kita run file. Oke, bisa. Seperti itu teman-teman. Untuk topik polimorfisme statis kita akan melanjutkan ke pembahasan next ke polimorfisme dinamis. Itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.